Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pita Goals. Terima kasih sudah sowan ke video ini. Mohon dukungannya ya dengan like, subscribe, dan komen. Video kali ini tentang selayang pandang hukum tanah nasional. Untuk beberapa peraturan perundang-undangannya udah aku list pada kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung baca agar dapat pemahaman yang utuh, atau malah bisa juga dengan langsung ikutin aja terus update video aku tentang hak atas tanah yang akan terbagi dalam beberapa video pendek. Oke, mohon maaf openingnya panjang banget. Yuk langsung ke isinya. Di Indonesia, hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah biasa disebut dengan hukum agraria. Pertama kalinya kita punya ketentuan sendiri tentang hukum tanah adalah tahun 1960 melalui ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau yang biasa disingkat dengan UUPA, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. UUPA ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah menciptakan unifikasi hukum tanah nasional. Artinya, tidak ada hukum tanah lain kecuali hukum tanah nasional. Hal ini berkaitan dengan sebelum berlakunya UUPA, di Indonesia dikatakan adanya dualisme atau dualistis. Kenapa? Karena dalam waktu yang bersamaan berlaku dua macam hukum tanah, yaitu hukum tanah adat yang tunduk pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat yang peraturannya dijumpai pada buku 2 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa pada saat itu ada hukum tanah lainnya, karena ternyata sifatnya bukan dualistis, melainkan pluralistis, yaitu diantaranya ada hukum tanah swapraja, hukum tanah antar golongan, dan hukum tanah administrasi. Meskipun pendapat tersebut tentang pluralisme itu tadi dibantah oleh Profesor Budi Harsono, karena menurut beliau hukum tanah swapraja itu termasuk dalam hukum tanah adat, hukum tanah administrasi termasuk dalam hukum tanah barat, sedangkan hukum tanah antar golongan itu hanya membahas tentang tiap-tiap golongan yang ada di Indonesia saat itu tunduk pada hukum tanahnya masing-masing saat itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya tentang struktur hukum tanah. Nah, struktur hukum tanah secara bagan dapat digambarkan seperti ini ya teman-teman, agar lebih mudah memahaminya. Bagan ini aku dapat saat aku kuliah dulu. Jadi biar lebih ada gambaran secara keseluruhan dulu gitu. Baru kita bahas satu-satu ya. Pada kolom paling atas ada hak bangsa Indonesia. Hak bangsa Indonesia ini merupakan hak tertinggi dalam struktur hukum tanah. Ada di paling atas kan? Karena hak bangsa Indonesia bersumber dari hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, yang kemudian diangkat dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu hak bangsa Indonesia. Hak bangsa Indonesia ini memiliki dua unsur. Unsur yang pertama, unsur kepunyaan, bahwa setiap bangsa Indonesia berhak memiliki tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Unsur pertama ini nanti kaitannya sama hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki hak milik atas tanah. Tapi itu nanti next pembahasan di video-video selanjutnya. Kita masuk ke unsur kedua. Unsur kedua adalah unsur tugas dan kewenangan. Unsur tugas dan kewenangan ini dilimpahkan kekuasaannya kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat, teman-teman. Jadi, negara itu tidak memiliki hak milik atas tanah. Negara memiliki hak menguasai negara atas tanah. Hak tersebut diberikan oleh rakyat melalui undang-undang. Karena itulah, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara alasannya bukan hak milik, melainkan hak pakai. Nah, hak pakai ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu teman-teman. Nah, sampai sini dulu ya videonya, biar nggak terlalu banyak informasi yang kita terima, biar otaknya nggak panas. Kita ngadem dulu, kita lanjut struktur hukum tanah di atas, bagan-bagan di atas penjelasannya di video-video selanjutnya. Jadi simak terus videonya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.